kepada Bapak Setiawan selaku Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Padjadjaran yang sudah mengundang saya untuk dapat sharing dan juga berdiskusi dengan Bapak Ibu semua terkait penelitian yang baru-baru ini saya lakukan. Nah, di kesempatan kali ini saya akan sharing sedikit mengenai penelitian yang telah saya lakukan, baik itu dengan mahasiswa maupun dengan kolaborator, baik itu secara internal maupun dengan eksternal Unpad. Nah, research area yang akan saya bahas kali ini adalah terkait in silico pharmacology untuk drug discovery dan overcoming drug resistance di tuberkulosis. Nah, kalau kita bicara terkait tuberkulosis atau TB, maka kita membahas mengenai salah satu penyakit infeksi yang masuk ke dalam satu dari 10 penyebab kematian terbesar di dunia. Jadi World Health Organization atau WHO itu secara berkala mengeluarkan Global TB Report dan tercatat bahwa terjadi peningkatan sebesar 5,6% kasus TB dari tahun 2019 ke 2020. Nah, selain itu WHO juga mencatat bahwa sekitar 59% dari TB cases yang hanya dikonfirmasi melalui diagnostik TB. Nah, hal ini diperparah dengan adanya kasus resistensi obat di tuberkulosis. Nah, di Indonesia sendiri untuk TB itu masuk ke dalam salah satu dari 4 penyebab kematian terbesar yang ada di Indonesia. Nah, oleh karena itu WHO menyerukan bahwa ending TB epidemic pada tahun 2030 itu menjadi salah satu target United Nations Sustainable Development Goals, sehingga penelitian dan inovasi-inovasi pada TB itu menjadi sangat penting untuk mencapai target global tersebut. Nah, pengembangan obat anti TB baru atau obat anti tuberkulosis baru itu menjadi salah satu target penelitian dan inovasi yang dikembangkan oleh WHO. Dan tujuannya adalah untuk mencari obat dengan efek yang lebih poten dan dari obat yang sudah ada, sehingga dapat mengurangi waktu pengobatan dan juga mencari target pengobatan baru yang mungkin nanti bisa untuk salah satunya adalah drug repurposing. Nah, jika kita bicara tentang drug discovery, maka ada 3 jenis metode eksperimental yang Bapak Ibu harus diketahui atau yang dapat kita gunakan untuk penelitian, yaitu ada in silico, kemudian ada in vivo, dan juga ada in vitro. Nah, secara sederhana perbedaannya adalah ketika kita bicara tentang in vitro dan in vivo, berarti hal tersebut adalah metode yang digunakan atau dilakukan di organisme hidup. Sedangkan kalau in silico itu berarti mengacu pada eksperimen-eksperimen yang dilakukan di komputer. Gitu. Nah, dengan adanya uji in silico ini, maka dapat mengurangi faktor-faktor uji coba yang dilakukan di organisme hidup, sehingga penelitian akan lebih tepat dan juga akan lebih efisien. Dan pada kesempatan kali ini saya akan lebih banyak berbicara mengenai proyek penelitian tentang in silico terutama di tuberkulosis. Nah, terkait TB dan in silico, itu beberapa proyek penelitian itu telah saya dan juga kolaborator lakukan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing
kepada Bapak Ibu semua terkait 3 penelitian terbaru yang sudah saya lakukan atau yang sudah kami lakukan. Yang pertama itu adalah terkait penemuan anti-TB dari metabolit sekunder. Yaitu kami fokus pada mekanisme quercetin dan analognya sebagai inhibitor protein reduktase INHA yang diketahui sebagai target utama dari obat anti tuberkulosis isoniazid. Kemudian yang kedua, saya akan membahas terkait penelitian lainnya, yaitu terkait pencarian target obat baru pada Mycobacterium tuberculosis. Nah, di sini kami menekankan pada penemuan enzim atau protein yang unik yang hanya dimiliki oleh MTP yang potensial untuk dikembangkan sebagai drug target. Dan kemudian yang terakhir itu adalah terkait mekanisme molekuler dari pirazinamid yang merupakan salah satu obat anti tuberkulosis lini pertama untuk pengobatan TB. Itu kami mencoba untuk melihat bagaimana adanya single mutation pada enzim pirazinamidase itu mempengaruhi kerja dari obat pirazinamid. Oke, pertama saya akan bahas terkait virtual screening dari salah satu metabolit sekunder yang ada di yang telah banyak dilakukan penelitian dan efek farmakologisnya. Nah, untuk penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dari quercetin dan turunannya sebagai inhibitor enzim INHA pada MTB atau Mycobacterium tuberculosis. Nah, quercetin itu sendiri adalah salah satu metabolit sekunder yang banyak ditemukan dan merupakan golongan flavonoid yang banyak ditemukan di buah-buahan dan juga di sayuran. Dan quercetin ini telah dilaporkan memiliki berbagai efek farmakologis. Nah, studi ekstensif telah banyak dilakukan mengenai efek quercetin pada MTB ini. Nah, baik itu in vitro maupun in silico. Tetapi efeknya pada dinding sel Mycobacterium itu belum sepenuhnya dipahami, sehingga kami mencoba untuk screening quercetin beserta turunannya atau analognya pada enzim INHA, sehingga diharapkan mendapatkan metabolit dengan efikasi yang lebih baik. Nah, untuk INHA sendiri itu merupakan salah satu enzim yang bertanggung jawab dalam memproduksi turunan asam lemak rantai panjang sebagai prekursor asam mikolat. Asam mikolat sendiri merupakan bahan utama dari dinding sel MTB. Sehingga ketika enzim INHA ini dihambat, maka diharapkan tidak akan terjadi pembentukan dinding sel pada MTB, sehingga MTB diharapkan akan mati. Seperti itu. Nah, untuk penelitian ini sebanyak 391 senyawa turunan quercetin itu dipilih untuk dilakukan virtual screening dengan reseptor INHA yang struktur kristalografinya kami dapat dari protein data bank. Screening dilakukan menggunakan 2 pendekatan, yaitu docking based virtual screening dan juga molecular dynamic simulation. Nah, untuk yang pertama, untuk docking based virtual screening, ini parameter yang dianalisis pada tahap ini adalah prediksi energi ikatan dan juga asam amino yang berinteraksi dengan senyawa uji. Nah, ligan alaminya yaitu isoniazid dalam bentuk aktif, yaitu asam nikotinat atau NAD, itu digunakan sebagai pembanding. Nah, berdasarkan 2 parameter yang digunakan, itu didapat 3 senyawa turunan quercetin terbaik dengan energi ikatan dan residu asam amino yang sama dengan ligan alami. Nah, 3 senyawa terbaik inilah yang nantinya dianalisis lebih lanjut untuk dilakukan simulasi dinamika. Simulasi dinamika sendiri itu hanya dilakukan pada 3 struktur terbaik dari quercetin,
Nah, metode ini secara sederhana merupakan suatu metode simulasi komputer yang digunakan untuk merepresentasikan interaksi antar, molekul. Dalam hal ini adalah antara INHA sebagai reseptor dan, analog quercetin sebagai ligand untuk, dalam jangka waktu, tertentu. Nah, pada metode ini protein bergerak lebih, fleksibel dibandingkan dengan docking, di mana docking itu, ligand itu atau protein itu, berinteraksi, dalam keadaan, rigid atau kaku. Nah, pada penelitian ini diperlihatkan dengan berbagai parameter. Salah satunya contohnya adalah, ada RMSD, kemudian RMSF, radius gyration, dan Sasa plot. Nah, keempat ini, eee, untuk melihat adanya, stabilitas dari, kompleks antara, protein atau reseptor INHA dan juga, analog quercetin. Nah, selanjutnya itu juga, dilakukan perhitungan dari, energi ikatan untuk memprediksi kontribusi masing-masing energi terhadap, stabilitas ikatan kompleks antara ligand, quercetin dan protein target INHA. Dapat ditemukan bahwa 3 analog quercetin terbaik itu memiliki prediksi afinitas pengikatan yang kuat dibandingkan dengan, ligand alaminya yaitu NAD. Nah, energi semakin negatif energi dari, ikatan tersebut, maka diharapkan, semakin mudah, kompleks antara ligand dan, protein terbentuk. Nah, selanjutnya, penelitian lainnya adalah kami membandingkan jalur, metabolisme, patogen, dalam hal ini adalah Mycobacterium tuberculosis, dan juga, inang, dalam hal ini adalah Homo sapiens atau, manusia. Dan juga kami melakukan epitope mapping untuk menemukan, enzim atau protein penting yang dapat digunakan untuk target baru untuk, obat anti tuberkulosis maupun untuk, drug repurposing. Nah, sebagai informasi untuk epitope itu sendiri adalah bagian dari, antigen, MTB atau Mycobacterium tuberculosis yang dikenali oleh, sistem kekebalan inang atau, sistem imun manusia, lalu memunculkan respon imun terhadap, patogen yang menyerang. Nah, pemetaan epitope ini menjadi penting nantinya untuk, misalnya untuk pembuatan, vaksin. Nah, ini merupakan, prosedur yang kami lakukan. Nah, secara sederhana kami melakukan 2 prosedur, penelitian. Yang pertama adalah, analisis metabolic, pathway. Kami bandingkan antara MTB dan juga, Homo sapiens yang, hasil akhirnya diharapkan dapat mendapatkan satu protein atau beberapa protein atau enzim yang dia, unik yang hanya dimiliki MTB. Kemudian yang kedua adalah dilakukan, eee, identifikasi epitope pada, MTB yang nantinya diharapkan dapat dikembangkan atau digunakan untuk, eee, develop atau pengembangan, vaksin. Nah, yang pertama adalah mengenai metabolic pathway analysis dan identifikasi dari, eee, gen, esensial. Nah, kalau dari, hasil ini dapat dilihat bahwa ada sekitar 127, jalur metabolisme dari Homo sapiens dan eee, ada 345 jalur, metabolisme Homo sapiens dan ada 127 metabolic, pathway atau jalur metabolisme untuk MTB yang kami, dapatkan. Nah, setelah dilakukan, enzim essentiality, kemudian homologi, dengan, human protein, nah didapatkan ada 197 protein yang, unik yang hanya dapat ditemukan di MTB dan tidak dapat ditemukan di, Homo sapiens atau di, manusia. Nah, selanjutnya 197 protein ini dilakukan analisis, lebih lanjut. Nah, dari, 197 protein yang bersifat non homolog itu tadi, kami analisis lebih lanjut untuk melihat
interaksinya menggunakan protein-protein network analysis. Nah, karena kompleksitas dari eee, protein tersebut, maka lebih lanjut kami mengeksplorasi protein yang paling penting dan paling signifikan yang ada di 197 protein tersebut, dan menemukan bahwa ada 29 protein atau nodes dan ada 194 interaksi yang eee, signifikan dan dilakukan analisis lebih lanjut untuk melihat eee, essentiality-nya. Nah, setelah didapat 29 protein tersebut, maka dilakukan kami mengeksplorasi eee, fungsi dan juga mekanisme dari 29 protein tersebut, dengan melakukan gen ontology enrichment, menggunakan semuanya menggunakan eee, web server software. Nah, hasil analisis ini kami bagi menjadi 4 parameter. Yang pertama ada mmm, fungsi molekuler enrichment-nya, kemudian ada kompartemen seluler, kemudian juga ada molecular functions dan juga melihat signaling pathway atau jalur persinyalan. Nah, selanjutnya dari 29 protein tersebut, kami selanjutnya melaporkan target baru yang dilakukan menggunakan yang dikomparasi menggunakan database drug bank. Dari 29 protein yang tidak menunjukkan hasil yang cocok dengan database drug bank itu yang dinominasikan sebagai target dari obat baru. Nah, hasilnya mengungkapkan ada 12 protein yang secara unik terlibat dalam jalur unik spesifik dari MTB. Nah, 4 protein tersebut termasuk ke protein sitoplasma MTB dan 8 protein adalah protein transmembran dari MTB. Nah, kemudian untuk epitope mapping juga sama, kami fokus kepada outer membran protein dari MTB, di mana 70% dari MTB itu ada di semua efek imunitasnya ada di dinding sel MTB, sehingga kami mencoba untuk melakukan epitope mapping di bagian tersebut. Yang pertama dilakukan prediksi epitopenya itu menggunakan sama web server base. Kemudian kami juga mengidentifikasi dari antigenisitas dan juga epitope similarity untuk melihat apakah ada similar yang sama atau tidak sama. Dan di sini kami dari 6 epitope yang diprediksi dengan web server base tersebut didapatkan 2 epitope itu yang bersifat antigenik dan non similar terhadap Homo sapiens. Nah, selanjutnya ini adalah visualisasi dari interaksi antara epitope dan juga sel beta reseptor, sel B reseptor yang merupakan yang bertanggung jawab dalam memberikan efek imunitas di Homo sapiens atau di manusia. Nah, yang terakhir, penelitian terakhir yang akan saya share ke Bapak Ibu semua adalah terkait bagaimana single mutations pada enzim pyrazinaminase itu pada MTB itu dapat memberikan efek molekuler yang berbeda-beda pada interaksi pyrazinamid dan enzim ini. Nah, interaksi keduanya ini menjadi penting karena enzim pyrazinaminase
pada MTB itu bertanggung jawab untuk mengaktifasi pirazinamid menjadi bentuk aktifnya. Nah, pada penelitian ini kami menggunakan 5 single mutations yang berdasarkan temuan hasil WGS atau whole genome sequencing dari isolat klinis pasien TB yang ada di laboratorium kami. Nah, pada kesempatan ini saya hanya akan fokus pada hasil analisis wild type, kemudian satu mutasi dengan histidine 82 menjadi arginin, dan mutasi lainnya yaitu alanin 171 menjadi valin, di mana 2 mutasi ini memberikan hasil yang berbeda. Sedangkan wild type atau yang sensitif atau tidak termutasi itu digunakan sebagai pembanding. Nah, secara sederhana enzim pirazinamidase ini secara alami ditemukan sebagai kompleks dengan ion besi atau ion ferus, dan dikoordinasikan dengan 4 residu, yaitu ada histidine 71, kemudian ada histidine 57, histidine 51, dan aspartat 49. Nah, dari studi yang kami gunakan pendekatannya sama dengan penelitian sebelumnya atau penelitian pertama, yaitu kami melakukan docking dan juga simulasi dinamika. Nah, dari studi docking yang kami lakukan, itu kami menemukan bahwa kontak pirazinamid dengan residu asam amino di enzim pirazinamidase itu serupa antara mutan dan juga wild type. Kecuali ada interaksi tambahan dengan histidine 71 dan ion ferus di situs aktif untuk kedua mutan. Dan dapat dikatakan bahwa mutasi ini mempengaruhi keadaan atau koordinasi dari ion ferus yang merupakan kofaktor yang diperlukan untuk aktivitas enzim tersebut. Nah, selanjutnya kalau dari segi simulasi dinamika itu dilakukan beberapa analisis. Yang pertama adalah mengenai energi ikatan, seperti pada penelitian yang pertama sudah saya sampaikan. Nah, jadi semakin negatif energinya, maka semakin besar pula afinitas pengikatan ligan terhadap targetnya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di tabel ini, untuk wild type pirazinamid dan mutasi pada alanin 171 valin PZA itu hampir mirip energinya. Sedangkan kalau di mutasi histidine 82 menjadi arginin di PZA itu tidak dapat dihitung energinya karena PZA-nya atau pirazinamidnya, obatnya itu terlepas dari binding pocket hingga sampai ke akhir simulasi. Nah, sedangkan untuk yang mutasi lainnya dan awal tab itu menghasilkan energi pembanding atau energi yang sama. Kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, tidak adanya energi ikatan pada mutasi histidine 82 menjadi arginin itu juga diperkuat dengan gambar ini. Kami juga melakukan penangkapan gambar atau snapshot pada beberapa titik selama simulasi. Jadi kami melakukan 100 nanosecond simulasi, dan Bapak Ibu bisa lihat bahwa pada wild type dan mutasi arginin 171 menjadi valin, itu PZA tetap ada di binding pocket hingga simulasi berakhir. Ya, itu bisa dilihat di gambar T sama dengan 100 nanosecond. Sedangkan pada histidine 82, mutasi histidine 82 menjadi arginin di PZA di pirazinamidase
PZA-nya itu sudah tidak terlihat pada T sama dengan 40 nanoseconds. Sehingga bisa disimpulkan bahwa mutasi ini dapat mempengaruhi folding ataupun mempengaruhi koordinasi ferrous ion yang ada di di pirazinamidase. Sedangkan untuk yang mutasi yang kedua yaitu arginin 1 menuju ke valin itu tidak mempengaruhi baik itu koordinasi dari ion ferrous dan juga folding dari protein. Nah, kami juga melakukan plotting RMSF yaitu root mean square fluctuations yang memperlihatkan fleksibilitas protein di seluruh lintasan atau seluruh trajektori selama running simulasi dinamika. Nah, kami fokus hanya memplot RMSD pada residu atau asam amino yang bertanggung jawab terhadap ikatan hidrogen kompleks pirazinamidase dan PZA, dan juga fokus pada asam amino yang mengkoordinasi ferrous ion. Itu. Nah, kalau dilihat kami juga menganalisis dalam bentuk APO atau dalam bentuk si pirazinamidase ini tidak berikatan dengan PZA dan juga dalam bentuk kompleks dengan pirazinamid. Nah, dalam bentuk APO-nya fluktuasi signifikan itu ditemukan pada asam amino histidin 57 pada mutasi alanin 171 menjadi valin dan juga wild type. Sedangkan kalau yang dikompleks dengan PZA itu histidin sama ya, histidin 57 itu masih menemukan residu yang berfluktuasi tertinggi tapi dengan pola yang berbeda. Jadi kalau yang dengan kompleks PZA itu terlihat yang H82A itu yang terlihat berfluktuasi tinggi, sedangkan untuk yang dalam APO state atau yang tidak berikatan dengan PZA itu terlihat yang wild type dan yang A171V yang berfluktuasi. Oh, oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait penelitian yang telah kami lakukan, dan saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh mahasiswa dan juga para kolaborator yang sudah membantu dalam proyek ini. Mungkin sekian dari saya. Kalau Bapak Ibu tertarik untuk diskusi lebih lanjut, bisa tinggalkan pertanyaan dan juga mungkin bisa menghubungi saya via email. Dan kami juga ada Instagram Lab terkait kegiatan penelitian yang telah kami lakukan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.